Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Minggu ini kita melanjutkan materi pertemuan 12 kemarin ya mengenai Reduce Instruction Sheet Komputer lanjutan. Di mana kemarin untuk RIS ini kemarin sudah saya bahas ya, dan hari ini eh, pembahasan materinya melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu mengenai perbandingan RIS dengan CIS ya, kemudian pipelining, kemudian eh, pembahasan mengenai kompleks instruction sheet komputer. Oke, selanjutnya untuk siklus instruksinya ya, ini yang poin terakhir ya untuk instruksinya, ini saya bahas di awal ya. Untuk siklus instruksi komputer itu ada beberapa step by step yang harus dilewati atau yang harus dilakukan ya ketika apa namanya komputer digunakan oleh manusia atau pengguna atau brainware. Oke. Jadi nanti program yang ada di dalam memori komputer ya itu nanti terdiri dari beberapa instruksi, di mana instruksi itu dieksekusi melalui sebuah siklus ya. Siklus ini tahapan ya, tahapan atau step by step. Nah, setiap siklus instruksi itu nanti terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada instruksi fetch ya, yaitu mengambil instruksi dari memori dan mentransfernya ke unit kontrol. Kemudian yang kedua mengartikan atau decodes ya. Di sini mengartikan instruksi dan menentukan apa yang harus dikerjakan serta data apa yang digunakan. Tahap ketiga dari siklus instruksi komputer yaitu baca alamat efektif. Jadi untuk melakukan instruksi selanjutnya adalah melakukan pembacaan alamat. Kemudian jika instruksi beralamat indirect ya. Kemudian yang keempat, proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan dan mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Tahap kelima, terdapat register dalam CPU yang nanti berfungsi melakukan controlling atau pengawasan dan menghitung instruksi selanjutnya, yaitu PC atau program counter. Nah, PC di sini akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, tahap terakhir, perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR ya. Oke, ini siklus instruksi ya yang dilakukan komputer ketika komputer digunakan oleh brainware atau user. Oke, selanjutnya materi kemarin sudah saya bahas mengenai reduce instruction sheet komputer. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di minggu kemarin bahwa materi di pertemuan 13 hari ini adalah melanjutkan materi kemarin ya. Karena RIS sudah saya bahas di minggu kemarin dan minggu ini adalah pembahasannya mengenai kompleks instruction sheet komputer atau disingkat sebagai C, eh, CI ya, CISG ya. Nah, ini merupakan salah satu sebuah arsitektur prosesor. Jadi CIS ini adalah sebuah salah satu arsitektur prosesor di dalam komputer yang dirancang dengan kumpulan instruksi atau perintah-perintah yang sangat kompleks ya dan beragam. Nah, JIS ini merupakan lawan daripada RIS ya, yang menggunakan kumpulan instruksi yang lebih sederhana. Nah, ciri-ciri dari RIS ini, yang pertama di sini ada
instruksi kompleks. Ada perintah yang sangat lengkap atau sangat kompleks. Oke. Artinya apa? Artinya adalah satu instruksi bisa melakukan beberapa operasi. Ini judulnya instruksi kompleks ya. Makanya artinya di sini satu instruksi atau satu perintah bisa melakukan beberapa operasi seperti mengambil data dari memori, melakukan penghitungan, dan menyimpan hasil. Nah, itu instruksi kompleks. Kemudian yang kedua, jumlah instruksi. Nah, jumlah instruksi yang banyak ini mendukung ratusan hingga ribuan instruksi yang berbeda. Kemudian ciri yang ketiga, lebih sedikit baris kode ya. Karena apa? Karena instruksi kompleks, satu instruksi bisa menggantikan beberapa instruksi sederhana. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah eksekusi lebih lambat. Karena instruksi yang kompleks itu butuh lebih banyak siklus clock ya untuk dieksekusi. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah cocok untuk compiler yang lebih sederhana. Kenapa? Karena banyak fungsi telah ditangani oleh perangkat ke perangkat keras. Oke, itu ya ciri-ciri dari JIS. Kemudian ciri-cirinya tadi sudah. Aku nggak HP. Contohnya tadi pengertian sudah, kemudian cirinya pun sudah. Selanjutnya contoh dari prosesor CIS atau CIS ya. Sini contohnya ada Intel X86. Nah, ini contohnya Intel Core 7, kemudian AMD Ryzen. Kemudian Motorola tipe 6800 atau 68.000 ya. 6800. Ah, contohnya sudah, kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama kode program lebih kecil, kemudian cocok untuk sistem dengan memori terbatas. Kemudian kelebihan yang ketiga, perangkat lunak bisa lebih sederhana. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama, desain hardware-nya lebih kompleks. Kemudian kecepatan eksekusi bisa lebih rendah dibandingkan RIS ya dalam beberapa kasus. Nah, itu ya beberapa pembahasan mengenai kompleks instruction sheet komputer. Oke, lanjut ke pipelining. Pipelining di sini adalah merupakan sebuah konsep pelaksanaan instruksi yang dibagi dalam beberapa bagian atau banyak bagian ya, di mana masing-masing bagian ditangani oleh hardware khusus dan keseluruhan bagian dapat beroperasi secara paralel. Nah, jadi untuk pipelining ini terdapat arsitektur ya di dalam prosesor di mana beberapa instruksi ini dapat diproses secara bersamaan, tetapi pada tahap stack ya yang nanti berbeda, ya mirip seperti jalur perakitan assembly ya di sebuah pabrik. Nah ini, nah ini beberapa pemahaman ya atau apa namanya pengetahuan mengenai pipelining ya. Untuk tahapan dalam pipelining ini biasanya dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama ada feed ya. Feed di sini adalah mengambil sama seperti kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Feed di sini mengambil instruksi dari memori. Kemudian tahap yang kedua ada decode. Nah, disingkat D di sini. Nanti menerjemahkan instruksi. Kemudian yang ketiga ada execute. Ya, ini menjalankan instruksi. Misalnya perhitungan. Kemudian memori ya.
Kemudian yang keempat ada memori. Nah, ini nanti mengakses memori jika diperlukan. Kemudian write back. Write back ini di sini nanti. Kemudian yang kelima ya, saya ulang. Yang kelima ada write back. Nah, di sini menyimpan hasil ke register. Nah, ini beberapa tahapan ya dalam pipelining. Ada feed, ada decodes, ya, kemudian ada execute, terus kemudian memory, terus write back. Oke, next. Nah, contoh untuk analogi dari pipelining ini, contohnya seperti ini. Nah, diperhatikan contohnya. Di sini contoh analoginya, bayangkan kamu sedang, kalian ya, bayangkan kalian eh, di sini sedang mencuci pakaian. Nah, ini sebenarnya tahap pertama nih, hari pertama cuci baju A ya. Yang hari kedua jemur baju A, cuci baju B. Kemudian hari ketiga setrika baju A, jemur baju B, cuci baju C, dan seterusnya. Jadi setiap tahap itu dilakukan secara paralel ya. Jadi lebih efisien. Oke. Nah, ini contoh analoginya. Kemudian selanjutnya di sini ada keuntungan ya. Keuntungan dari pipelining di sini adalah meningkatkan throughput ya. Di sini lebih banyak instruksi selesai dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu. Jadi tidak menunggu satu instruksi selesai seluruhnya sebelum memulai yang lain. Kerugiannya apa? Kerugian atau kekurangannya menurut Hazard. Di sini masalah yang bisa terjadi ketika tadi pipelining ya. Yang pertama, ini ada data hazard ya. Nah, instruksi berikutnya membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya. Jadi data hazard ini sebuah perintah itu bisa dilakukan, tapi butuh hasil dari perintah sebelumnya. Ya, jadi ini saling berkaitan ya, namanya aja tadi paralel ya. Makanya ini saling berkaitan. Contohnya di sini cabang branch atau lompat ya bisa merusak alur pipeline. Control hazard ya. Control hazard di sini cabang atau branch atau lompat itu bisa merusak alur dari pipeline. Kemudian yang ketiga ada struktural hazard yaitu dua instruksi butuh hardware yang sama pada saat yang sama. Yaitu mengenai pipeline. Selanjutnya ada onboard cache ya. Cache di sini adalah sebuah memori kecil yang berkapasitas kecil tetapi berkecepatan tinggi yang dipasang antara prosesor dan memori utama. Nah, cache ini nanti dibuat karena adanya kesenjangan perbedaan kecepatan yang sangat besar antara prosesor dan memori utama. Kemudian perkembangan kecepatan prosesor itu tidak diimbangi peningkatan kecepatan memori ya. Sehingga proses pembacaan data itu dari memori relatif lebih lambat bila dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Sehingga prosesor harus menunggu data dari memori dan menjadi efisiensi kinerja prosesor. Contohnya di sini ada RAM ya 28 megabyte, kemudian ada clock speed ya 333 MHz ya, ada prosesor Athlon ya 1800 MHz, clock speed yaitu ada 1800 MHz ya, sama dengan atau tidak sama dengan 1,8 GHz. Nah, kemudian onboard jazz yang kedua
Di sini ada onboard satu dan onboard level satu dan onboard level 2. Yang pertama untuk level satu CES di sini sama dengan level satu ya sama dengan komputer internal CES sama dengan CES yang terletak di inti prosesor. Nah, untuk level 2-nya, level 2 CES ya, level 2 CES sama dengan CPU eksternal. Nah, kalau level satu itu CPU internal ya, untuk memudahkan perbedaannya, bisa ya berikan perbedaannya. Nah, untuk level 2 itu untuk CPU eksternal. Oke. Nah, CPU eksternal CES ya sama dengan CES yang terletak di motherboard. Ya. Nah, pada prosesor generasi baru seperti Pentium 2 sampai 4, Buron, kemudian Thunderbit ya, level 2 CES nanti diletakkan di dalam prosesor. Jadi tidak diletakkan di inti prosesor, tapi dimasukkan ke dalam kemasan prosesor sehingga lebih dekat dengan inti prosesor. Oke, ini ya bisa dipahami, saya rasa. Oke, lanjut. Namun untuk kompleks instruction sheet komputer atau CIS ya, ini akan menghasilkan program yang lebih kecil dan lebih cepat dari reduce instruction sheet komputer atau RIS. Nah, CIS ini cenderung menggunakan instruksi-instruksi yang sederhana ya. Selain itu, CIS juga cenderung menekankan pada referensi register dibandingkan pada referensi memori. Dan referensi register ini nanti memerlukan bit yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, yang selanjutnya untuk pipelining RIS. Nah, ini untuk pipelining RIS atau Reduce Instruction Sheet Computer. Di sini sebagian besar instruksi merupakan operasi register ke register. Dan sebuah siklus instruksi memiliki dua fase. Fase yang pertama yaitu instruction sheet ya. Instruction sheet itu artinya apa? Artinya pengambilan instruksi. Jadi sheet artinya itu pengambilan. Pengambilan perintah atau instruksi. Kalau execute itu menjalankan ya. Menjalankan atau melakukan atau running lah ya katakanlah. Jadi kalau instruction sheet itu pengambilan perintah atau pengambilan instruksi, kalau execute itu menjalankan atau melakukan operasi ALU dengan input register dan output register. Nah, itu ya bisa dipahami perbedaannya ya, seperti itu. Kemudian bagi operasi load dan store, ingat load tadi. Load kemarin apa artinya? Mengambil ya, dan store adalah menyimpan. Bagi operasi load dan store diperlukan tiga buah fase. Oke, di sini kalau tadi hanya butuh dua fase saja untuk pipelining RIS, tapi untuk load dan store itu ada tiga fase. Yang pertama fase instruction sheet ya atau pengambilan. Yang kedua execute atau menjalankan. Di sini menghitung alamat memori. Jadi menjalankan di sini dengan menghitung alamat memori. Kemudian fase yang ketiga, di dalam memori itu nanti operasi register ke memori atau memori ke register. Nah, ini adalah tiga fase bagi operasi load dan store ya. Itu ada tiga fase, ada instruction sheet, ada execute, ada memory. Memori itu untuk operasi register ke memori atau memori ke register ya, berkebalikan. Oke. Selanjutnya perkembangan desain prosesor. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa prinsip ya dalam melakukan desain prosesor versi komputer modern ya atau saat ini ya, yaitu prinsip reduce instruction sheet computer. Nah, ini prinsip-prinsipnya ada empat.
Yang pertama, maksimalkan kecepatan di mana instruksi-instruksi dikeluarkan ya. Nah, prinsip ini nanti menekankan pengembangan jumlah instruksi yang dapat diproses, yang dapat diproses eh, per detik pada sebuah prosesor, yaitu ada million of instruksi per second. Jadi mengakibatkan muncul teknologi paralelisme prosesor yang akan dapat meningkatkan kinerja dari komputer. Kemudian yang kedua, memperbanyak instruksi secara langsung dapat dijalankan hardware untuk mempercepat kinerja. Kemudian yang ketiga, instruksi-instruksi harus mudah untuk didekod ya, didekodikan ya. Batas kritis pada tingkat kecepatan adalah dekode dari setiap instruksi. Nah, semakin sedikit format instruksi, maka akan semakin baik kinerja dan kecepatan sebuah eksekusi instruksi. Kemudian yang keempat, hanya instruksi load ya, tadi apa? Mengambil dan store itu menyimpan yang diakses ke memori ya. Jadi artinya kan mengambil instruksi ya dari register kemudian disimpan ke memori dan berusaha memperkecil instruksi yang langsung diakses dari memori utama. Oke, yang kelima, menyiapkan banyak register. Nah, sekarang rata-rata CPU memiliki 32 register. Iya. Jadi yang kelima menyiapkan banyak register. Nah, sekarang rata-rata CPU memiliki 32 register. Oke. Nah, pendekatan lebih lanjut ya mengenai kompleks instruction sheet komputer. Ini dilihat dari tujuan utamanya dulu, dari arsitektur, arse, arsitektur ya. Oke, tujuan utama dari arsitektur CIS adalah melaksanakan suatu perintah, perintah yang cukup dengan beberapa baris bahasa mesin seperti sedikit mungkin. Maaf. Hal ini bisa tercapai dengan cara membuat perangkat keras prosesor mampu memahami dan menjalankan beberapa rangkaian operasi. Nah, untuk tujuan contoh ya kali ini eh, sebuah prosesor CIS ini sudah dilengkapi dengan sebuah instruksi khusus yang diberi nama mult ya. Nah, saat dijalankan, instruksi akan membaca dua nilai dan menyimpan ke dua register yang berbeda. Kemudian melakukan perkalian operasi di unit eksekusi, kemudian mengembalikan lagi hasilnya ke register yang benar. Jadi instruksinya cukup satu saja. Yang tadi ya, mult 2353 ya. Kemudian di dalam hal ini dikenal sebagai kompleks instruction atau instruksi yang kompleks. Ini bekerja secara langsung melalui memori komputer dan tidak memerlukan instruksi lain seperti fungsi baca atau maupun menyimpan. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara atau perbandingan ya antara kompleks instruction sheet komputer dengan reduce instruksi instruksi sheet komputer. Yang pertama perbandingannya penekanannya pada perangkat keras kalau CIS, kalau RISC penekanannya pada perangkat lunak. Perbedaan yang kedua termasuk instruksi kompleks multi-clock ya. Kalau ini kompleks atau banyak ya, kalau CIS itu banyak. Tapi kalau kalau RISC itu single clock ya atau satu, hanya sejumlah kecil instruksi. Kemudian CIS itu memori dari memori ke memori
Ini untuk mengambilnya ya dari memori, menyimpannya pun ya ke memori. Ya, load itu kan mengambil, store itu menyimpan. Jadi ini saling bekerja sama. Nah, ini kalau di RIS-nya itu antara register ke register. Ya, baik ini mengambilnya maupun menyimpannya itu di dalam register. Ya, ini adalah instruksi-instruksi yang terpisah. Kemudian dilihat dari ukuran. Nah, ukuran dari CIS ini lebih kecil, kecepatannya pun rendah. Nah, kalau RIS itu ukuran kodenya besar, kecepatannya pun relatif tinggi. Nah, perbedaan yang terakhir, transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks. Nah, kalau RIS, transistor banyak dipakai untuk register memori. Nah, ini 5 perbandingan antara CIS dan RIS. Nah, untuk persamaan performan kerjanya, di sini untuk persamaannya ya antara RIS dan CIS tadi. Yang pertama, persamaan berikut bisa digunakan sebagai ukuran ya unjuk kerja sebuah komputer. Nah, di sini waktu dibanding program sama dengan waktunya ini ada siklus ya dikalikan siklus dibagi instruksinya dikalikan instruksi dibagi programnya. Nah, untuk pendekatan JIS ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah instruksi per program dengan cara mengorbankan kecepatan eksekusi sekian siklus atau per detik. Nah, sedangkan untuk RIS, nah ini nanti bertolak belakang ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi jumlah siklus per detik atau setiap instruksi ya, sorry, untuk mengurangi jumlah siklus per detik atau detik ya, setiap instruksi dibayar dengan bertambahnya jumlah instruksi per program. Nah, ciri-ciri khas dari CIS ini yang pertama, banyak instruksi dengan fungsi kompleks, kode programnya juga lebih pendek, eksekusi per instruksi lebih lambat, desain hardware-nya lebih rumit. Ini ciri khusus dari CIS. Ini tadi bisa dilihat ya dari perbandingan tadi antara CIS dan RIS. Oke. Oke, kesimpulannya ya dari materi hari ini ya mengenai kompleks instruction sheet komputer. Di sini tadi saya review kembali ya. JIS itu adalah merupakan sebuah arsitektur prosesor ya yang dirancang dengan kumpulan perintah yang sangat kompleks dan beragam sehingga satu instruksi itu dapat melakukan banyak tugas sekaligus. Nah, tujuan dari JIS ini ya, desain JIS ini adalah untuk meminimalkan jumlah instruksi di dalam program yang dapat mengurangi beban kerja programmer dan ukuran kode program. Nah, meskipun CIS ini memungkinkan penulisan kode yang lebih ringkas dan sederhana, eh, tapi CIS ini memiliki kelemahan ya, berupa kompleksitas dalam perangkat keras, waktu eksekusi instruksi yang lebih lama, itu ya. Jadi ada kelemahannya. Tadi kan sudah saya sampaikan kelemahan dan kelebihan dari CIS. Nah, arsitektur CIS ini sangat cocok ya untuk sistem yang mengutamakan efisiensi, memori, dan kemudahan pengembangan perangkat lunak. Nah, demikian untuk materi hari ini ya mengenai CIS, kemudian mengenai perbandingan antara RIS dan CIS ya. Jadi sekarang sudah paham perbedaan CIS dan RIS, perbedaan penggunaannya, contoh dari RIS, kemudian pipeline ya, tadi juga sudah dibahas. Oke, silahkan dari materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya jabarkan, jika masih ada yang belum jelas atau ada yang mau menambahkan, boleh silahkan di-share atau didiskusikan di grup yang sudah kita buat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.